SD12 dengan NIM 2112062033, mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan perspektif filsafat humanisme dalam kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang tujuan, esensi, nilai, dan prinsip pendidikan. Filsafat pendidikan mencoba untuk memahami dan menguraikan konsep-konsep dasar yang terkait dengan pendidikan, serta mempertimbangkan pandangan-pandangan yang berbeda terkait dengan pendidikan. Nah, filsafat mendefinisikan kemana kita akan membawa siswa kita. Inilah alasan utama filsafat menjadi landasan kurikulum. Dikarenakan filsafat memiliki pengetahuan yang baik bagi seorang peserta didik maupun mahasiswa untuk berhasil. Yang kedua yaitu adalah filsafat pendidikan humanistik, merupakan filsafat pendidikan yang menempatkan manusia memiliki hidup penuh dengan kreativitas dan kebahagiaan tanpa memerlukan pengesahan atau dukungan dari makhluk gaib manapun. Nah, pendidikan menekankan filosofi humanistik yang menganggap proses pembelajaran tidak terbatas pada sarana transformasi pengetahuan. Nah, pendidikan filsafat humanisme memiliki peran yang penting dalam kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, humanisme ini merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan yang menempatkan manusia sebagai suatu pusat perhatian dengan fokus pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan ini melibatkan penelitian teoritis berdasarkan artikel, buku, catatan, jurnal, dan sejumlah literasi ilmiah lainnya yang relevan. Adapun literasi ilmiah yang dikaji pada penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan mata kuliah yang dipilih. Selanjutnya yaitu adalah sumber data pada penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian artikel ilmiah ini yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu sendiri meliputi buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020 dan Kemendikbud. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur seperti catatan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan referensi literatur ilmiah lainnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu adalah konsep pendidikan perspektif filsafat humanisme, di mana humanisme itu sendiri adalah filosofi yang mendesak orang untuk hidup selaras dengan alam, untuk dapat mengenal nilai mereka sendiri dan menggunakan nilai itu untuk membantu orang lain. Nah, adapun prinsip atau karakteristik aliran humanisme dalam pendidikan, yang pertama yaitu adalah pemahaman terhadap keunikan individu. Nah, aliran humanisme menekankan pada
pengenalan dan pengembangan potensi unik yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua yaitu adalah pengembangan pribadi. Nah, aliran ini mengutamakan perkembangan pribadi peserta didik melalui penugasan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kebebasan dan partisipasi aktif. Nah, aliran humanisme memberikan penekanan pada kebebasan peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam suatu proses pembelajaran. Yang keempat itu adalah keterlibatan sosial. Nah, keterlibatan sosial ini sendiri yaitu adalah aliran ini mengakui pentingnya adanya hubungan sosial dan kerjasama antar peserta didik. Yang kelima yaitu adalah yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah pendidikan karakter. Nah, pendidikan humanis menganggap pentingnya perkembangan karakter yang baik. Selain pengetahuan akademik, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan empati ditekankan untuk membentuk manusia yang baik dan bertanggung jawab. Yang keenam yaitu adalah pendidikan sepanjang hayat. Aliran humanisme ini melihat pendidikan sebagai proses seumur hidup, bukan hanya terbatas pada lingkungan sekolah. Pendidikan dianggap sebagai upaya berkelanjutan untuk pengembangan pribadi dan sosial. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu adalah Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, Kurikulum Merdeka Belajar adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang aktif dalam menentukan jalannya proses suatu pembelajaran. Nah, Kampus Merdeka adalah salah satu konsep yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada mahasiswa dalam merancang, pengelola dan mengelola jalur pendidikan mereka di perguruan tinggi. Nah, meskipun Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM ini memiliki potensi positif dalam reformasi pendidikan tinggi, ada juga beberapa sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Beberapa sisi lain tersebut yaitu yang pertama adalah tantangan implementasi, yang kedua kesenjangan dan kesetaraan, yang ketiga kurangnya bimbingan dan arahan, yang keempat itu adalah kualitas dan akreditasi. Yang ketiga yang akan dibahas pada kali ini yaitu adalah konsep pendidikan perspektif filsafat humanisme dalam Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, konsep pendidikan dalam perspektif filsafat humanisme memiliki peran yang sangat penting dalam Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, filsafat humanisme ini menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, termasuk aspek moral, sosial, emosional, dan intelektual. Dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, terdapat beberapa konsep pendidikan humanis yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama adalah pemberdayaan peserta didik. Nah, konsep humanisme menekankan pada pemberdayaan individu sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu adalah pengembangan pribadi yang komprehensif. Nah, pendidikan humanisme mengakui pentingnya keperkembangan pribadi yang menyeluruh, termasuk aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral. Nah, dalam Kurikulum Merdeka dan Kampus Merdeka, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik semata, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial. Nah, yang ketiga itu adalah keterlibatan sosial dan kolaborasi.
konsep humanisme mendorong keterlibatan sosial dan kolaborasi antara peserta didik, dosen, dan pihak eksternal. Yang keempat yaitu adalah pendidikan karakter. Konsep humanisme menganggap pentingnya pendidikan karakter yang baik. Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dapat memasukkan nilai-nilai moral, etika, kejujuran, tanggung jawab, dan empati dalam kurikulum dan praktek pendidikan sehari-hari. Yang kelima yaitu adalah pembelajaran seumur hidup. Nah, pendekatan humanisme menekankan bahwa pendidikan adalah proses belajar seumur hidup. Nah, selanjutnya yaitu adalah implementasi prinsip-prinsip pendidikan humanisme. Yang pertama yaitu adalah merancang kurikulum yang relevan. Yang kedua yaitu adalah mengadopsi metode pembelajaran aktif. Yang ketiga, mendorong pengembangan diri. Yang keempat, evaluasi yang berfokus pada proses dan kemajuan. Serta yang kelima yaitu adalah menciptakan lingkungan pendidikan inklusif. Nah, kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu adalah dalam kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM, konsep pendidikan dalam perspektif filsafat humanisme memainkan peran penting. Prinsip-prinsip humanisme seperti pemberdayaan peserta didik, pengembangan pribadi yang komprehensif, keterlibatan sosial, pendidikan karakter, dan pembelajaran seumur hidup menjadi suatu pedoman untuk merancang suatu kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Nah, sarannya dengan pendekatan ini diharapkan peserta didik menjadi subjek yang aktif dalam pembelajaran, mengembangkan potensi secara menyeluruh, berkolaborasi secara sosial, membentuk karakter yang baik, dan memiliki semangat pembelajaran sepanjang hayat atau seumur hidup. Dengan mengadopsi pendekatan humanisme dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan diri secara menyeluruh, memiliki kecakapan sosial, membangun karakter yang baik, dan mempertahankan semangat pembelajaran sepanjang hayat. Nah, demikianlah pembahasan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.